Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian, siswa kelas 7. Pada kesempatan kali ini, Pak Guru akan menjelaskan tentang bab selanjutnya ya, berkaitan tentang ekosistem ya, atau interaksi makhluk hidup terhadap lingkungannya. Nah, yang akan kita pelajari pada pertemuan pada kesempatan kali ini, ya, yang pertama ya, jadi silakan diperhatikan di layar. Jadi materi pertama adalah satuan ekosistem, kemudian materi kedua adalah komponen ekosistem, kemudian materi ketiga adalah pola interaksi, dan materi keempat adalah hubungan antara ketergantungan ya, hubungan saling ketergantungan antar komponen biotik. Nah, kita mempelajari materi pertama terlebih dahulu, satuan ekosistem. Jadi anak-anak sekalian, pada dasarnya kalian sudah pernah mempelajari pengertian dari ekosistem ya. Jadi ekosistem hubungan timbal balik ya, hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Kemudian satuan ekosistem itu terdiri dari beberapa ya. Yang pertama adalah individu ya. Jadi anak-anak sekalian sudah tentu mengetahui ya apa itu individu. Jadi individu itu berasal dari bahasa Latin individuum yang berarti tidak dapat dibagi lagi. Ya gitu ya. Jadi dalam ekologi individu berarti satu organisme. Misalnya seekor monyet ya atau seekor nyamuk. Nah, seperti itu. Kemudian ada yang disebut populasi. Jadi populasi merupakan sejumlah individu yang sejenis yang menetap di suatu daerah pada waktu tertentu. Populasi organisme dalam suatu ekosistem senantiasa berubah dari waktu ke waktu. Populasi organisme dapat bertambah apabila ada yang datang dari daerah lain yang disebut imigrasi dan lahir ya. Lahir itu istilahnya adalah natalitas. Sebaliknya, populasi dapat berkurang apabila ada yang pindah ke daerah yang lain. Nah, jadi proses perpindahan itu disebut emigrasi dan mati. Ya, mati itu istilahnya adalah mortalitas. Nah, seperti ini contohnya, populasi sapi terdiri dari beberapa individu ya, anak sekalian, tapi sejenis. Populasi burung penguin, kemudian populasi harimau dan populasi ikan badut. Seperti itu. Kemudian satuan yang ketiga disebut komunitas. Jadi komunitas merupakan seluruh populasi yang hidup bersama dalam suatu daerah. Jadi dalam satu daerah itu terdiri dari berbagai macam populasi, gitu ya. Seperti ini. Jadi ini adalah komunitas ikan yang ada di dalam lautan. Kita lihat terdiri dari berbagai macam jenis ikan. Kemudian ada komunitas padang rumput ya, padang rumput yang kering. Nah di sini kita perhatikan ada populasi jerapah, ada populasi antelop ya, kemudian ada sapi gurun ya, seperti itu. Kemudian ada singa. Nah seperti itu. Yang keempat ya, satuan yang keempat dari ekosistem yaitu adalah ekosistem itu sendiri. Jadi di habitat suatu komunitas terdapat benda tak hidup ya, seperti air, tanah, udara, dan cahaya matahari. Anggota komunitas berinteraksi dengan benda tak hidup ya, membentuk ekosistem. Ada dua bentuk ekosistem ya, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami merupakan ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Misalnya, ekosistem alami seperti sungai, danau, hutan, ya, hutan hujan tropis, gurun, dan laut. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang terbentuk dari hasil kerja manusia, seperti waduk, sawah, akuarium, kolam, dan hutan wisata. Nah, di sini kita bisa perhatikan ini adalah ekosistem sawah. Di dalam ekosistem sawah itu ada produsen, ada konsumen, dan ada pengurai. Nah, kita akan mempelajari bagaimana hubungan antara produsen dan konsumen itu pada materi selanjutnya ya, yang berkaitan dengan rantai makanan. Nah, kemudian kita perhatikan di sini ekosistem laut ya. Kita perhatikan di sini ya, ada berbagai macam jenis ikan di sini, kemudian ada matahari, kemudian ada lautan ya, sebagai salah satu interaksi makhluk hidup terhadap lingkungannya. Kemudian komponen selanjutnya ada istilah yang disebut biosfer.
Jadi biosfer itu merupakan kumpulan ekosistem yang terdapat di bumi. Jadi semua ekosistem yang ada di bumi itulah yang disebut sebagai biosfer. Kita masuk ke materi kedua, ya, komponen ekosistem. Ekosistem itu terdiri dari dua komponen, ya anak-anak sekalian. Ada komponen hidup disebut biotik dan ada komponen tidak hidup. Nama lainnya adalah abiotik. Nah, kita akan mempelajari yang mana saja itu termasuk komponen abiotik. Jadi komponen abiotik itu terdiri dari air, tanah, udara, dan cahaya matahari. Anak-anak sekalian, tentu air dalam kehidupan kita itu sangat penting, ya. Jadi kita di sini bisa melihat pentingnya air dalam kehidupan, ya, karena 85% penyusun tubuh makhluk hidup itu adalah air. Nah, kemudian air digunakan oleh makhluk hidup untuk bertahan hidup, ya. Jadi merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan. Kemudian tanah. Organisme memerlukan tanah, ya, sebagai tempat tumbuhnya tumbuhan, ya, serta tempat berpijak dan berdiamnya binatang dan manusia. Dari tanah pula tumbuhan memperoleh bahan-bahan atau mineral untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian komponen abiotik yang lain adalah udara. Nah, seperti itu, ya. Jadi anak-anak sekalian pasti memahami bagaimana pentingnya udara terhadap keberlangsungan makhluk hidup. Kemudian cahaya matahari. Ya, cahaya matahari juga merupakan salah satu komponen abiotik yang sangat penting bagi kehidupan. Di mana kita ketahui bahwa tumbuhan sebagai produsen atau penyusun makanan itu tidak akan bisa melakukan fotosintesis kalau tidak ada cahaya matahari. Ya, begitu pentingnya. Dan cahaya matahari juga mempunyai peran yang sangat penting, ya, dalam siklus iklim yang kita rasakan di permukaan bumi ini. Jadi kalau tidak ada cahaya matahari, tentu bumi akan kedinginan, ya. Kita akan merasakan kedinginan. Seperti itu, ya anak-anak sekalian. Kemudian masuk materi ketiga, yaitu pola interaksi. Pola interaksi itu merupakan pada hakikatnya, ya, jadi setiap organisme itu akan bergantung pada organisme yang lain, sehingga diperlukan pola interaksi. Jadi pola interaksi yang bisa kita lihat dari makhluk hidup itu ada berbagai macam, ya anak-anak sekalian. Ada yang disebut netralisme, ya. Jadi netralisme itu hubungan yang tidak saling mengganggu satu sama lain, ya. Misalnya kita lihat ini, ya, kambing atau domba dengan ayam. Jadi tidak ada hubungan saling mengganggu, ya, antara domba dan ayam ini. Kemudian jerapah dengan gajah, tidak ada hubungan saling mengganggu. Nah, tidak ada yang diuntungkan dan tidak ada juga yang dirugikan. Itu namanya pola interaksi yang disebut netralisme. Kemudian pola interaksi yang kedua adalah kompetisi. Jadi kompetisi di sini merupakan bentuk interaksi antar individu sejenis atau antar populasi, di mana individu atau populasi tersebut bersaing mendapatkan sarana untuk tumbuh dan berkembang. Nah, biasanya kompetisi ini disebabkan itu karena ketersediaan makanan, ya anak-anak sekalian. Ya, contohnya persaingan antara belalang dengan ulat, ya, di mana mereka berdua atau belalang dan ulat ini saling membutuhkan makanan yang sama, yaitu rumput. Kambing dan kelinci, lebah lokal dengan lebah Afrika, ya, dan ikan mujair dengan ikan lele dumbo. Nah, biasanya juga kita bisa melihat ada pertarungan antara dua jenis individu atau dua jenis makhluk hidup itu untuk mempertahankan wilayahnya. Nah, itu juga bentuk kompetisi, ya anak-anak sekalian. Nah, kemudian hubungan pola interaksi yang ketiga adalah predasi. Jadi predasi merupakan interaksi antara pemangsa dan mangsa. Pemangsa itu disebut predator, sedangkan hewan yang dimakan itu namanya prey. Nah, seperti itu. Jadi itu berkaitan tentang ketersediaan makanan, ya anak-anak sekalian. Ya, di sini anak-anak sekalian, contoh predasi adalah misalnya kalau kita lihat di gambar, ini harimau memakan kijang, ya, atau antelop, dan singa yang memakan zebra. Nah, seperti itu, ya anak-anak sekalian. Kemudian yang keempat, ya, pola interaksi yang keempat disebut parasitisme. Nah, jadi parasitisme merupakan hubungan antara dua organisme yang berbeda jenis, ya, di mana salah satu pihak mendapatkan keuntungan, sedangkan pihak yang lain mendapatkan kerugian. Ya, seperti itu, ya anak sekalian. Jadi parasitisme itu menunjukkan hubungan yang
ada yang satu untung, yang satu rugi. Nah gitu, contohnya misalnya benalu dan tali putri. Kemudian berbagai jenis cacing dan bakteri yang hidup sebagai parasit pada tubuh hewan dan manusia. Nah, di sini kita perhatikan beberapa organisme yang sifatnya hidup menumpang pada makhluk hidup yang lain ya, yang sifatnya parasit. Nah, ini adalah bunga Rafflesia, kemudian cacing di dalam usus, kemudian ini tali putri ya dan inangnya. Kemudian kutu ya, anak-anak sekalian. Jadi kutu di sini sifatnya sebagai parasit. Ya, pola interaksi yang kelima itu disebut mutualisme. Nah, interaksi ini saling menguntungkan kedua belah pihak ya. Pasangan organisme ini disebut dengan inang dan simbion. Misalnya tanaman bunga dengan hewan penyerbuk, burung jalak dengan kerbau, dan manusia dengan bakteri yang ada di usus. Jadi namanya mutualisme itu artinya kedua belah pihak ya, kedua organisme itu sama-sama diuntungkan. Nah, jadi kalau kita lihat di gambar ini ya, ini gambarnya kalian bisa perhatikan. Ini simbiosis mutualisme. Nah, kemudian komensalisme ya. Interaksi ini hanya menguntungkan satu pihak, sedangkan pihak yang lain tidak diuntungkan dan tidak juga dirugikan. Misalnya ikan remora dengan ikan hiu, ikan food serlit dengan hewan karang, dan tumbuhan epifit dengan inangnya. Jadi anak-anak sekalian, komensalisme satu untung, yang lain tidak ada masalah ya, tidak untung, tidak rugi juga. Nah, kemudian yang terakhir adalah amensalisme. Jadi amensalisme itu adalah interaksi antar organisme di mana salah satu organisme menghambat pertumbuhan organisme yang lain. Gitu ya. Jadi misalnya beberapa jenis fungi itu jamur ya, menghasilkan zat antibiotik yang dapat menghambat dan membunuh mikroorganisme yang lain. Oke, anak-anak sekalian, itu materi pola interaksi. Nah, kemudian materi keempat itu adalah saling ketergantungan antara komponen biotik. Jadi sudah dijelaskan di awal tadi bahwa komponen biotik itu berkaitan dengan makhluk hidup ya. Jadi bagaimana saling ketergantungan antara makhluk hidup itu kita akan bahas pada materi ini. Nah, yang pertama ada yang disebut rantai makanan ya, anak-anak sekalian. Jadi pada dasarnya rantai makanan kalian sudah pahami apa itu rantai makanan. Jadi proses perpindahan energi melalui peristiwa makan dan dimakan yang membentuk rangkaian tertentu. Itulah yang disebut sebagai rantai makanan. Nah, contoh satu rantai makanan itu kalian bisa lihat. Jadi kalau kita perhatikan, terdiri dari produsen, kemudian ada konsumen pertama, ada konsumen kedua, konsumen ketiga, dan dekomposer. Jadi siklus ini disebut satu siklus rantai makanan. Nah, seperti itu anak-anak sekalian. Kemudian yang kedua ada yang disebut jaring-jaring makanan. Nah, jadi di alam jarang kita jumpai organisme yang hanya memakan satu jenis organisme lainnya. Dengan demikian, di alam ekosistem terdapat banyak rantai makanan yang saling terkait atau berhubungan yang akan membentuk jaring-jaring makanan. Jadi anak-anak sekalian, kalau kita perhatikan gambar, ini adalah jaring-jaring makanan, di mana di dalam jaring-jaring makanan itu kita bisa melihat terdapat beberapa macam rantai makanan. Nah, gitu ya. Jadi dalam jaring-jaring makanan ini banyak ya, terdiri dari banyak rantai makanan. Nah, kemudian yang ketiga, jaring-jaring kehidupan. Di alam yang sangat luas ini, suatu jaring-jaring makanan satu dengan jaring-jaring makanan lainnya saling terkait dan membentuk jaring-jaring kehidupan. Jadi jaring-jaring makanan ya yang saling terkait dengan jaring-jaring makanan yang lain, itulah yang disebut sebagai jaring-jaring kehidupan. Kemudian yang keempat, ada istilah piramida makanan. Piramida makanan merupakan gambaran piramida yang menunjukkan perbandingan makanan antar produsen, konsumen 1, konsumen 2, sampai dengan konsumen puncak. Nah, di sini kalau kita perhatikan piramida makanan seperti ini anak-anak sekalian ya. Jadi ada istilah tropik 1, ya, tropik 2, tropik 3, dan tropik 4. Dan tropik itu adalah tingkatan ya, tingkatan. Selalu tingkatan yang paling dasar itu adalah produsen ya, anak-anak sekalian. Produsen di sini adalah tumbuh-tumbuhan. Kemudian konsumen 1 yaitu pemakan produsen.
kemudian konsumen 2, pemakan konsumen 1, kemudian konsumen 3, itu yang memakan konsumen kedua. Ya, jadi ini seperti ini anak-anak sekalian ya. Kemudian yang kelima, ada yang disebut aliran energi. Jadi aliran energi adalah sumber energi. Tumbuhan hijau memanfaatkan energi cahaya untuk menghasilkan energi kimia berupa karbohidrat. Apabila tumbuhan hijau dimakan oleh herbivora, zat makanan yang terdapat di dalam tumbuhan hijau akan berpindah ke tubuh herbivora. Jadi energi yang tersimpan di dalam tumbuhan hijau itu berpindah ke hewan herbivora, gitu ya. Berarti terjadi perpindahan energi dari tumbuhan hijau ke tubuh herbivora. Begitu seterusnya sampai ke konsumen terakhir ya. Jadi di dalam tubuh hewan, energi tersebut akan diubah menjadi energi panas, gerak, pernapasan, dan sebagiannya tersimpan dalam tubuh hewan sebagai cadangan makanan. Nah, jadi perpindahan energi tidak dapat terjadi 100% ya, jadi tidak 100% efisien. Sebagian energi akan terbuang melalui proses respirasi, gerak, panas, dan ekskresi. Jadi ini grafiknya, ya, jadi tabel atau diagram alir perpindahan matahari. Jadi energi matahari ya diperoleh oleh produsen. Jadi produsen menghasilkan makanan dan mengeluarkan energi panas juga. Nah, energi yang dihasilkan oleh produsen itu dikonsumsi oleh konsumen, ya kan? Jadi ada konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3. Nah, ini konsumen di sini itu adalah hewan ya, anak-anak sekalian, hewan. Dan seperti yang dijelaskan di awal ya, bahwa energi yang dikonsumsi atau yang diperoleh oleh hewan ini tidak 100% efisien ya, ada yang berubah menjadi panas. Nah, kemudian ada juga energi yang diperoleh oleh pengurai ya, jadi dari pengurai ada energi berubah menjadi nutrisi anorganik dan dikonsumsi lagi oleh produsen. Jadi, seperti ini siklus perubahan energinya. Nah, seperti itu ya anak-anak sekalian untuk materi keempat ini. Oke, anak-anak sekalian, seperti itu materinya. Jadi kalian nanti akan bisa mengakses link ini. Kalian bisa juga melihat video materi yang terakhir ya, sekalian. Kemudian ada juga latihan soal yang bisa kalian kerjakan ya, seperti itu. Nah, oke, anak-anak sekalian, sekian dari penjelasan Pak Guru ya, pertemuan pada pagi hari ini atau siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.